Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Suwanda dengan NIM 200301094. Jadi pada video malam hari ini saya mengadakan interview atau sebuah wawancara dengan Bapak Al-Ustadz Miftah, di mana video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Al-Islam yang dosen kami berikan, yaitu Bapak Afdal SUD MPI. Baiklah, buat teman-teman yang ingin berkenalan dengan narasumber kita, perkenalkan Pak, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohibuddin, berdomisili di Menggala, Kabupaten Rokan Hilir. Pekerjaan sehari-hari adalah sebagai guru agama. Ya, sebatas inilah perkenalan. Baiklah teman-teman, adapun topik kita pada malam hari ini yaitu syirik, khususnya di zaman globalisasi ini, yaitu syirik modern. Jadi Pak, menurut Bapak apa sih pengertian syirik itu Pak? Baik, pengertian syirik itu adalah pada ketika seorang umat Islam itu menduakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi ibadah, berubudiyah kepada Allah, baik dari segi perbuatan dan juga ucapan. Itu pengertian Pak ya. Ya. Saya ada Pak itu Pak belajar itu kan di kampus itu. Syirik itu terbagi menjadi dua kalau saya tidak salah Pak. Syirik besar dan syirik kecil Pak. Bisa Bapak terangkan gitu dengan teman-teman dengan saya juga. Kalau syirik besar itu adalah yaitu yang menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyamakan dengan makhluk. Maka oleh karena itu sudah dikatakan dengan syirik besar. Maka syirik kecil adalah syirik yang merupakan perbuatan, yaitu seperti riya, bangga hati, baik dari segi mungkin barangkali profesi kita yang kita banggakan, baik dari segi berpakaian ataupun penampilan dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Lalu Pak, kalau menurut Bapak ini sebenarnya apa sih pengertian syirik modern itu Pak? Syirik modern. Syirik modern itu adalah sangat berbeda dengan syirik yang semasa zaman jahiliyah. Karena sesuai dengan masa sekarang ini, kalau dulu dikatakan syirik itu memang mereka itu adalah ada sebahagian percaya kepada Tuhan, tapi mereka tetap menyembah berhala, langsung mereka lakukan. Jadi sekarang syirik modern ini adalah perbedaannya. Sekarang zaman modern ini, ya contohnya lah kalian anak-anak muda, memang nggak ada nyembah patung lagi saat ini, nggak ada lagi istilahnya seperti di zaman yang di zaman jahiliyah itu. Namun banyak yang dilakukan seperti masih percaya dengan ramalan seperti sio bintang. Nah, itu terutama tuh banyak anak-anak muda soal katakan dulu soal perjodohan, tentang masa depan, mereka itu banyak mempercayai tentang itu. Nah, ini adalah termasuk syirik modern juga. Kemudian profesi, sehingga sekarang banyak orang mempercayai bahwa apa yang dia lakukan saat itu adalah mereka dibelakangkan kepada Allah, artinya mereka itu membelakangkan Allah. Seolah-olah apa yang mereka raih saat ini adalah tanpa adanya peran Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Nah, ini juga termasuk syirik modern zaman sekarang ini. Masih banyak contoh-contohnya lagi, nanti kalau perlu nanti kita kasih contoh-contoh berikutnya. Terkait syirik ini Pak, ada tidak Pak dalam Al-Quran yang disebutkan atau dalilnya gitu? Oh, banyak sekali ya. Bisa tolong berikan contohnya? Baik, itu sepertinya di firman Allah itu katanya innallaha la yaghfiru an yushrika bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Sementara wa yaghfiru ma maduna zalik. Sementara Allah mengampuni dosa-dosa selain
dia itu selain dosa kepada syirik. Artinya kalau kita durhaka kepada orang tua, masih bisa ada ampunan kalau orang tua memaafkan kita. Kalau kita umpamanya ya berdosa kepada Allah seperti umpamanya melakukan zina dan lain-lain, itu masih ada lagi ampunan diberikan Allah. Tapi kalau masalah syirik ini, sejauh ini kita belum dapat lagi ada hadis ataupun firman mengatakan bahwa itu ada ampunan diberikan Allah. Nah, oleh karena itu kepada generasi-generasi, ya silahkanlah diperdalam ilmu tauhid, akidah, diperdalam, mudah-mudahan terjauh daripada syirik. Masih banyak itu satu contoh ya. Nah, apa sih Pak kira-kira penyebab gitu terjadinya perbuatan syirik gitu, terutama syirik modern ini Pak? Penyebabnya gitu. Penyebabnya adalah kurang pertama sekali adalah kurangnya generasi, terutama nih saya katakan dulu, baik generasi baik orang tua sebenarnya, tapi terbanyak sekarang generasi juga terutama ya. Penyebabnya itu adalah karena saat ini kurangnya mereka mendalami ilmu agama, terlebih-lebih masalah ilmu tauhid. Tauhid itu adalah pengesaan Allah. Nah, jadi kalau lagi untuk lebih lanjutnya lagi, makanya kepada zaman dulu, orang-orang tua kita dulu itu sifat 20 itu mereka tidak lupakan. Kenapa? Itu ada batas-batasan, bahwa tidak ada yang seperti itu. Katakanlah dulu ini batasan, tidak ada seperti yang menyerupai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makhluk itu tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sifat 20 itu juga itu sangat-sangat bagus kalau pelajaran anak itu adalah sangat batasan-batasan agar tidak melakukan kemusyrikan. Baik Pak, sangat jelas Pak ya. Berarti intinya teman-teman, kalau saya salah mohon di kritik atau diberi saran. Penyebabnya yaitu kurangnya, khususnya kepada kita ya generasi milenial ya, kurangnya mendalami ilmu-ilmu tauhid atau ilmu agama. Yang bisa saya simpulkannya. Selanjutnya Pak, siapa sih Pak menurut Bapak yang kerap melakukan syirik, terutama syirik modern ini Pak di masyarakat kita ini? Yang kerap, yaitu hampir katakan kalau kita perhatikan sekarang ini hampir merata Pak ya? Hampir merata. Sebagai contoh, seorang orang tua ataupun seperti kayak kami petani umpamanya, karirnya dia adalah petani, dia memakai suatu, dia punya kebun, dia memupuk. Dia katakan, sering dia katakan ini pupuk ini yang bagus. Aku selama memakai pupuk ini sudah jelas hasilnya sangat berbeda dari pupuk-pupuk lain. Artinya ini adalah ya, apapun ceritanya, siapapun, apapun yang kita perbuat itu, kalau tidak Allah meridhoi, Allah tidak mengizinkan, mau pupuk apapun kita pakai, itu tidak akan memberikan manfaat. Yang jelasnya ya, walaupun kita memakai pupuk ini, jangan kita belakangkan Allah, karena yang memberi itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita belakangkan. Nah, itu ya sebagai contoh satu-satunya. Jadi generasi-generasi ini juga banyak ya. Nah, katakanlah bisa saja dalam perkuliahan terjadi bahwa sesuatu dosen itu memberikan, katakanlah dulu ada keistimewaan diberikan dosen, artinya bukan dosen itu membeda-bedakan antara mahasiswa satu dengan lainnya. Hanya saja terkadang ada ya penilaian khusus, itu mungkin barangkali ada dari dosen itu. Karena apa? Pertama sekali segala tugas yang diberikan dia senantiasa dia kerjakan, dan apapun yang ditugaskan oleh dosen itu barangkali dia laksanakan sehingga dia tidak pernah terlambat. Jadi mungkin penilaian sesuatu ada teristimewa. Jadi sehingga kadang mahasiswa ini mengatakan inilah dosen yang paling bagus, inilah karena dosen inilah saya bisa begini sampai begini umpamanya. Nah, itulah kadang itu bisa juga artinya membelakang Allah Subhanahu wa Ta'ala dia. Jadi akhirnya itu juga bisa melakukan kemusyrikan. Baik Pak, selanjutnya saya ingin bertanya Pak, apakah Bapak pernah melihat perbuatan syirik di masyarakat kita Pak secara langsung? Oh, sering kali. Salah satu contohnya Pak? Salah satu contohnya tadi ya seperti saya katakan, saya sampaikan tadi, seorang petani juga demikian. Kemudian tentang masalah ya yang sering lagi yaitu masalah spiritual, masalah perdukunan ya.
kadang dia sakit, ya seperti berdukun itu juga kemusyrikan. Sementara ya perdukunan itu adalah semuanya itu adalah bisik-bisikan setan, ya kan? Sehingga dia mengatakan bahwa dukun inilah yang mengobati saya sehingga bisa sembuh. Nah, yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perantara. Baik dokter juga demikian. Ya, orang berobat ke dokter bisa juga syirik. Katanya dokter ini yang manjur, dokter ini tidak manjur. Padahal yang memberikan kesembuhan itu bukan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa taala, hanya perantaraan. Nah, itu dari dokter tersebut itu. Banyak sekali ya. Baik Pak. Berarti teman-teman, di sini saya ingin mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu, kita contohkan misalnya segala penyakit, bukan dari dukunnya atau bukan dari dokternya, melainkan itu hanya perantara. Kita harus mengimani dan mempercayai bahwa Allah lah yang memberikan itu semua kepada kita. Pertanyaan selanjutnya Pak, mengapa Pak gitu kan perbuatan syirik itu kerap kali dianggap sepele gitu oleh masyarakat kita Pak? Dan apa sih Pak kira-kira bahaya syirik ini Pak? Otomatis ya, kenapa masyarakat ini menganggap sepele? Karena pertama, karena faktor kedangkalan ilmu pengetahuannya tentang tauhid. Nah itu. Kemudian ya banyak kita lihat sekarang mayoritas umpamanya daerah manapun kita, kalau ada masjid-masjid taklim, masjid-masjid pengajian, mereka itu nggak mau pernah datang. Nah, sementara itu adalah masjid-masjid taklim itu adalah memberikan katakan dulu memberikan ilmu pengetahuan, masukan-masukan yang sangat positif bagi kita. Nah, itu yang jelasnya. Kemudian rasikonya kepada kita, ya apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya yang jelasnya, faman kana yarju liqa'a rabbih fa'yamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, jadi nanti pada ketika di alam mahsyar, di alam nanti di padang mahsyar kita akan ketemu dengan Allah. Jadi makanya kata Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang ingin ketemu dengan Allah nanti di hari akhirat nanti, maka dia akan beramal dia pada ketika hidupnya. Nah, tapi dia beramal kemudian jangan dilakukan wala tusyrik bi'ibadati rabbih. Jangan kamu lakukan kemusyrikan. Nah, ya pada ketika kamu beribadah. Nah, itu perlu juga ya harus kita antisipasi ya. Kemudian ada firman Allah mengatakan, sesungguhnya mereka melakukan syirik, maka mereka tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan tempatnya nanti adalah senantiasa dan kekal di dalam neraka. Itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman itu. Nah, oleh karena itu yang jelasnya kalau masalah dalil ataupun ya alasan-alasan landasan teoritisnya, juga banyak kita dapat itu di Al-Qur'an dan di hadis. Nah, sudah jelaskan. Resikonya banyak ya. Kemudian amal-amal kita yang lalu itu terhapus itu. Sedikit pun tidak ada mendapatkan kita manfaat dari amal-amal yang telah lalu. Kemudian dosa semakin bertumpuk. Kemudian Allah tidak akan berikan ampunan kepada seseorang yang melakukan kemusyrikan. Ya, sekedar gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan syirik, baik itu syirik besar, syirik kecil maupun syirik modern. Pertanyaan terakhir Pak, terkait bagaimana Pak solusi agar kita, diri saya pribadi gitu khususnya, agar terhindar dari perbuatan syirik ini? Iya. Pertama, seperti apa kami sampaikan di awal tadi, perdalami ilmu pengetahuan agama, terlebih-lebih masalah tauhid. Dengan kita mendalami tauhid, maka tahu kita perbuatan ya secara tidak langsung orang melakukan, apalagi kita melakukan, orang aja melakukan, kita paham bahwa dia melakukan kemusyrikan. Nah, yang kedua, kemudian banyak mengikuti majlis-majlis taklim. Pada ketika ya tidak masuk kuliah atau di jam luar kuliah, nah kalian harus ya ikutlah di mana ada majlis taklim diikuti. Yang berikutnya ya saran saya adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir ini mudah-mudahan kita akan senantiasa terjaga kita dari perbuatan-perbuatan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu.
Baiklah Pak. Saya kira apa yang Bapak sampaikan sangat jelas dan sangat bermanfaat bagi kami, Pak. Sedikit saya simpulkan, yaitu tadi bagaimana solusi ya, khususnya bagi kita generasi milenial agar kita terhindar dari syirik tersebut. Yang pertama, perbanyak ataupun perdalam ilmu tauhid. Nah, yang kedua yaitu mari ikuti majelis taklim, dan apa maksudnya, boleh kita kuliah tapi di saat jam kosong kita ikuti majelis taklim, semoga itu bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan Pak? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-teman, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Al Ustadz Sohibuddin SPDI. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang namanya perbuatan syirik, baik itu perbuatan syirik besar, perbuatan syirik kecil maupun perbuatan syirik modern. Apabila di dalam wawancara saya terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan saya mengucapkan terima kasih Pak pada Bapak sudah kiranya memberikan sedikit banyaknya ilmu kepada kita, terutama ilmu agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.